terus ada beberapa teman aku juga yang aku merasa suaranya bagus, terus dia cantik. Nah, aku akan mikir, ih kok aku enggak ya gitu. Dan akhirnya kan aku lebih kayak merasa nggak percaya diri lebih lagi gitu kan. Hari itu dia menampar aku dengan sebuah kalimat. Kalimatnya seperti ini, kamu punya cita-cita nih, tapi kamu nggak pernah memikirkan step by stepnya, selama-lamanya dia hanya akan menjadi cita-cita. Dia bilang gitu. Halo, nama aku Melody Malinda, dan ini adalah kisahku. Here we go! Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya atasku. Oke, Melody, bisa ceritain nggak sih sedikit tentang kehidupan kamu, masa kecil kamu, seperti apa sih? Mungkin dulu kan kamu dari Surabaya tuh. Yes, Surabaya. betul, arek Surabaya. Iya. Ya, jadi dari kecil aku itu kan gini, namaku adalah Melody. Nama Melody adalah sebuah statement, sebenarnya mungkin keinginan orang tua ya. Jadi kebetulan orang tuaku tuh emang suka nyanyi dan suka musik gitu. Punya anak perempuan, jadi aku adalah anak kedua. Anak pertama kan laki-laki. Anak kedua perempuan, wah pas nih dikasih nama Melody gitu. Dan mungkin itu membawa doa dari mereka kasih nama itu. Nah, memang dari kecil ternyata aku merasa aku suka nyanyi. Itu aku ingat waktu SD kayaknya. SD aku udah mulai suka-suka nyanyi, dan itu berkembang menjadi cita-cita. Tapi cita-cita ini cuman dalam hati dan angan-angan aja, karena dalam masa pergaulan aku, memang aku sempat ikut kayak kegiatan paduan suara dan lain sebagainya. Cuman gimana ya, aku merasa bukan seorang anggota yang bersinar gitu. Aku orangnya nggak terlalu ekspresif, terus aku juga orangnya introvert sebenarnya, introvert. Jadi aku agak kesulitan mengekspresikan apa yang aku suka waktu itu sebenarnya gitu. Jadi kurang lebih Melody adalah seorang remaja yang introvert. Dia punya cita-cita tapi dia clueless bagaimana cara mewujudkan mimpi-mimpinya dia. Itu kurang lebih aku kayak gitu orangnya sih. Dan kurang terlalu percaya diri juga sih sebenarnya. Apa ada nggak sih kejadian-kejadian yang kamu ingat banget membekas karena kamu nggak percaya diri itu? Waktu aku SMP dan SMA, itu sebenarnya aku dikelilingi oleh teman-teman lainnya yang suka nyanyi dan menurutku memang suaranya bagus. Sampai sekarang pun ini ada juga beberapa teman aku yang sekarang juga jadi penyanyi gitu maksudnya. Aku dikelilingi oleh mereka, terus ada beberapa teman aku juga yang aku merasa suaranya bagus, terus dia cantik. Nah, aku akan mikir, ih kok aku enggak ya gitu. Dan akhirnya kan aku lebih kayak merasa nggak percaya diri lebih lagi gitu kan. Nah, aku inget banget kita itu ikut acara semacam vokal group gitu kalau nggak salah. Dan di vokal group ini sebenarnya kita dapat kayak seorang pelatih gitu ya dari luar sekolah untuk ngelatih kita. Ngelatih, dan dia sebenarnya nggak ngomong yang buruk-buruk ke aku, enggak. Tapi once kita anak-anak remaja ini latihan sendiri gitu, aku inget banget pas aku nyanyi gitu, ada satu teman aku yang di depan orang-orang lain gitu ngomong, ih kamu parah banget kalau nyanyi gitu, kamu tuh kalau nyanyi kasar banget, nggak bagus banget gitu. Nah, titik itu semakin bikin aku, oh kayaknya memang aku nggak bagus deh, memang aku jelek deh. Nah, momen itu termasuk momen yang sampai sekarang aku masih inget jelas itu kejadiannya di mana, seperti apa, siapa yang melakukan itu tuh aku inget banget. Efeknya ke aku yang buruk adalah aku sempat mengalami masa-masa yang lebih nggak pede lagi. Contohnya begini, kalau misalnya sebenarnya kita punya impian untuk mencapai sesuatu, harusnya kita berusaha kan mendapatkannya. Nah, waktu itu teman-teman aku yang semuanya pada suka nyanyi, mereka aktif banget ikut festival, ikut misalnya audisi kan banyak ya, Indonesian Idol lah, apalah. Nah, aku tuh nggak berani. Jadi teman-teman aku, udahlah nggak apa-apa lah, misalnya kayak nggak lolos pun nggak apa-apa, kita coba. Nah, aku tuh nggak punya mental seperti itu. Jadi mental aku itu, kurang banget lah gitu. Bukan mental seorang fighter banget gitu. Jadi sebelum lomba, sebelum berperang udah kalah duluan dengan cara aku mendingan nggak ikut daripada aku nanti melihat faktanya kalau aku nggak lolos berarti bener kan kamu nggak bisa. Nah, aku tuh lebih takut ke itunya. Ironis sekali kan. Lalu bagaimana perjalanan Melody dalam bernyanyi? Mungkin aku ceritain kok bisa aku sekarang, sebenarnya aku kan sekarang ini melayani di gereja lokal aku kan, dan aku menjadi seorang worship leader, yang mana worship leader salah satu
tugasnya adalah bernyanyi, ya kan, bernyanyi. Mungkin singkatnya begini, jadi waktu aku lulus kuliah, kita kan ada dalam masa galau ya, ini karir aku ke depannya mau ngapain nih, di persimpangan gitu, kita harus ngapain. Om aku nih ketemu aku, terus dia nanya, Odi, dia panggil aku Odi lah ya di rumah gitu. Odi sekarang kerjaannya apa gitu. Terus aku ceritain, oh cuman ngantor gini. Oh kamu pengen jadi apa emang gitu. Aku ceritain lah, aku tuh sukanya nyanyi. Terus hari itu dia menampar aku dengan sebuah kalimat. Kalimatnya seperti ini. Ini menarik sih juga mungkin buat orang denger gitu ya. Dia ngomong gini ke aku. Oh, tapi kalau cita-cita, kamu punya cita-cita nih, tapi kamu nggak pernah memikirkan step by stepnya, selama-lamanya dia hanya akan menjadi cita-cita. Dia bilang gitu. So kayak, oh my god gitu. Bener juga, bahwa impian selamanya hanya akan menjadi impian kalau kita nggak pernah gerak menuju ke impian itu. Hari itu aku langsung merenung banget. Kayak iya selama ini dari SD gue tahu gue pengen nyanyi, tapi aku nggak pernah memperjuangkan apa-apa. Singkat cerita, om aku ini nanyain, kamu mau nggak pindah ke Jakarta? Setelah banyak pertimbangan, nanya orang tua, berdoa, dengerin segala macam lagu rohani yang aku rasa ini akan membantu aku putuskan aku akhirnya mau melangkah ke Jakarta. Aku pindah ke Jakarta dengan segala kebingungannya, nggak tahu jalan, terus kayak nggak punya teman, nggak tahu jalan, terus kayak waktu itu jujur aku itu ngantor di gereja lokalku sebenarnya. Aku pernah full time. Aku pernah full time selama 6 tahun. Jadi aku pindah ke Jakarta, aku langsung masuk ke sana sebagai full timer. Terus aku waktu itu bertugas untuk ngurusin ibadah youth waktu itu. Berjalan beberapa lama, terus kemudian istilahnya lah ya, jabatannya naik nih. Mungkin lebih ke manajer lah ya jabatannya gitu, bukan admin lagi gitu. Nah ketika itu NDC Worship itu mau live recording album yang ketiga kalau nggak salah. Nah waktu di Surabaya aku tuh sering banget dengerin lagunya NDC Worship, aku suka banget. Menurut aku ini bagus, ini keren, pokoknya aku ngefans banget gitu. Nah cuman tiba-tiba aku di approach sama salah satu senior aku yang aku juga kagum banget dulu sama dia gitu. Dia tahu gitu, Melody kamu tuh suka nyanyi ya? Ternyata dia pernah liat Instagram aku yang isinya nyanyi nunduk itu. Wow. Dia liat Instagram aku, terus dia kayak ngomong gini, kamu mendingan ikut audisi deh, ada kayak audisinya ya. Dan intinya aku diajakin join di album ini. Terus kayak mulai dilibatkan juga dalam kayak menulis lagunya dan segala macam gitu. Ya udah akhirnya aku ikut tulis lagu, jadi anak baru, benar-benar junior banget di antara para senior gitu kan. Tapi aku mencoba untuk, ayo kamu pasti bisa, kamu kan pindah ke sini to make a difference. Kalau aku diem-diem di apartemen juga sama aja dong kayak di Surabaya kan. Ya udah, akhirnya aku mulai terlibat. Udah terjadilah itu album yang ketiga, itu temanya Purify waktu itu. Purify. Nah, itu ada lagu Kunaikan Syukurku yang mungkin orang lumayan sering pakai di gereja gitu. Salah satu lagunya itu lagu itu gitu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Here we go! Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dan perjalanan kamu lah, tanpa kamu sadari Tuhan membawa kamu menjadi worship leader. Yang kamu awalnya nggak percaya diri dan kamu diperhadapkan dengan jemaat yang mungkin juga. Itu gimana rasanya? Orang nggak percaya diri, minder, harus di depan tampil seperti apa sih? Jujur aja, awal-awal aku jadi worship leader itu sistemnya pasti ditandem ya. Jadi nggak sendirian gitu. Ada WL lainnya yang mungkin sudah senior gitu, udah katam gitu, ditandemkan dengan junior. Kemudian kita mungkin bawain satu lagu dulu, baru 2 lagu gitu, setengah-setengah gitu kan. Aku ingat banget awal-awal aku tandem itu, aku ngafalin. Ngafalin tuh maksud dalam arti gini, detik ini aku mau ngomong apa. Jadi bukan ngafalin lagu ya, kalau ngafalin lagu udah pasti kan. Tapi detik ini aku mau ngomong apa, di bar ini aku mau kasih teriakan apa, aku di nada ini mau improve apa, itu aku hafalin. Itu mau nggak mau supaya aku bisa manage gini. Di hari H ketika aku naik stage, aku harus berhadapan dengan sebuah tantangan, yaitu aku harus mengalahkan rasa nervous aku kan.
Lah kalau aku nggak hafal mati apa yang akan aku lakukan, pasti buyar itu buat aku. Nah jadi aku tipe orang yang adalah mendingan aman dulu deh. Aku hafalin semuanya sedetail-detailnya. Nanti di panggung kalau aku nervous, tapi muscle memory aku, pikiran aku semuanya, oh ini lu gini gitu. Nah itu awal-awal seperti itu. Baru setelah lama-lama mencoba mendikte diri sendiri bahwa jemaat itu tidak akan ngejudge kamu. Betul. Kamu kan di sini nggak perform. Kamu tuh di sini di panggung membantu jemaat juga untuk bisa worship bersama-sama di rumah Tuhan. Jadi mereka nggak akan kesini kalau kamu salah atau kalau kamu fales kayak ih gimana sih WL-nya? Nggak, aku mikir kayak gitu terus. Mereka nggak seperti itu gitu. Mereka cuma datang ke sini mau worship bareng, mau ibadah bareng, dan kamu akan membantu mereka gitu. Kalau kamu boleh sharing menjadi seorang worship leader, bagaimana sih hubungan kamu juga dengan Tuhan dalam membangun setiap cara kamu untuk percaya sama Tuhan, membangun hubungan kamu yang lebih dalam dengan Tuhan? Biasanya apa yang kamu paling benar kamu lakukan? Oke, kalau kau boleh jujur ya, aku ini kan seorang worship leader. Kita itu kadang-kadang pelayan Tuhan yang di atas mimbar itu seringkali ada dilema. Dilemanya adalah di panggung itu kesannya kita harus menunjukkan sisi paling rohaninya kita, tapi di bawah kan gak ada yang tahu kan. Betul. Nah, moto hidup aku adalah on stage and off stage itu harus sama. Kalau nggak berarti aku palsu kan di panggung. Betul. Gitu kan. Dan percuma kita mau palsu-palsu ke Tuhan gitu. Dan jujur lagi, sekali lagi, hubunganku sama Tuhan nggak selalu erat sekali. Ada momen-momen di mana aku ya malas nyanyi buat Tuhan, malas berdoa, apalagi momen-momen di mana kayak kita lagi sibuk banget atau lagi ada problem kayak aduh capek banget deh, males doa, males nyanyi, ngapain di gereja juga nanti aku worship Tuhan karena aku WL gitu kan. Tapi untungnya aku bisa overcome masa-masa seperti itu dengan selalu berpikir kembali bahwa sebenarnya kamu di posisi ini tuh Tuhan panggil kamu jauh banget dan kasih kamu kesempatan tuh gila banget loh. Kok bisa kamu berpikir dan memperlakukan dalam kutip Tuhan seperti itu sometimes gitu. Akhirnya hal itu membuat aku jadi kayak oh iya, maaf Tuhan gitu. Maaf Tuhan, terus akhirnya ya kurang lebih ya kalau yang bisa aku simpulkan aja. Jadi paling nggak simple sih kalau aku nggak neko-neko berdoa, dan karena udah nikah sekarang juga aku melibatkan suamiku juga bareng-bareng gitu. Terus yang berikutnya kita harus meningkatkan rasa ingin tahu soal Alkitab. Jadi Alkitabnya dibaca, tapi ya memang karena kita serius pengen baca, bukan sekedar oh ini gini terus udah besokannya lupa gitu. Lebih kayak itu sih. Dari seluruh pengalaman kamu yang kamu rasain sekarang dan perjalanan kamu bersama Yesus, apa ucapan terima kasih yang kamu mau ingin sampaikan kepada Tuhan Yesus untuk segala kebaikannya membawa kamu sampai titik ini, Melody? Ya, pastinya aku sangat bersyukur sama Tuhan yang tetap mengasihi aku dalam kondisi aku yang mungkin berubah-ubah. Kadang bisa deket banget sama Tuhan, kadang sangat mengandalkan Tuhan, tapi kadang bisa lupa sesaat sama Tuhan. Tapi regardless itu, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menuntun aku, Tuhan tetap memberikan kesempatan-kesempatan untuk aku yang menurut aku juga kadang aku nggak layak dapat kesempatan itu gitu. Tapi Tuhan berikan, dan kadang dalam masa yang sulit sekalipun Tuhan bisa comfort aku dengan banyak sekali cara yang tiba-tiba aku merasa oh aku memang mengalami ini, tapi Tuhan memberikan ini loh. Aku sangat berterima kasih, sangat bersyukur punya Tuhan yang sangat peduli sama aku, dan aku nggak pernah melihat Tuhan itu sebagai orang yang bukan orang ya, sebagai Tuhan sosok yang dikit-dikit, oh Melody gini, aku hukum kamu ya. Nah mungkin kan ada yang memandang Tuhan seperti itu, tapi aku selalu memandang Tuhan itu sebagai Bapak aku. Jadi aku merasa hubungan aku dengan dia adalah anak dan ayah gitu kan, dia juga dipanggil Bapak kan gitu. Jadi aku lebih melihat Tuhan sebagai sosok Bapak gitu, Bapak yang mengasihi anak-anaknya. Jadi sebagai anaknya Tuhan aku merasa sangat senang, beruntung bisa menjadi anaknya Tuhan. Wow. Gitu. Lalu apa sih ayat Alkitab yang selalu menguatkan Melody dan itu memberikan kekuatan yang besar juga untuk Melody? John 3:16 yang karena begitu besar kasih Allah. Karena menurut aku itu salah satu ayat yang menjadi landasan dari kehidupan kita. Kan di ayat itu dikatakan Tuhan sangat mengasihi kita, dia memberikan anaknya. Nah, atas dasar kasih Tuhan ini, dan kita sudah merasakan kasih Tuhan, dari kasih itu kita ambil kasihnya, kita rasakan kasihnya, dan kemudian kita juga memancarkan kasih itu kepada orang lain gitu. Dan dari ayat ini juga waktu di album terakhir NDC Worship Able itu aku udah tulis satu lagu judulnya Bukti Kasihmu. Bukti Kasihmu ini bicara soal pengorbanan kebaikan Tuhan dan tidak hentinya kita
sebagai manusia yang diselamatkan ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan itu yang akan kamu nyanyikan. Betul. Oke, dan apa sih pesan kamu untuk anak-anak remaja, anak-anak muda yang mungkin memiliki talenta tapi merasa ragu atau dia nggak percaya diri dengan bakatnya, supaya bisa tetap yakin loh kalau misalkan ya mereka bisa loh mengejar impiannya. Intinya melakukan sesuatu itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu yang dinamis, bergerak, itu artinya hidup. Tapi kalau kita diam, itu artinya mati. Ya kan? Sesuatu yang hidup itu bergerak. Jadi kalau misalnya kamu masih hidup, udah gitu kamu punya talenta, kamu harus bergerak. Disitulah ada kehidupan. Tapi kalau misalnya kamu diam di tempat gitu aja, itu nggak ada kehidupan di sana. You know, kita hidup tapi kita kayak mati. Kayak ya udah nggak ada yang mau kita lakukan. Jadi lakukan. Kalau ada yang ngomongin, biarkan. Berdoa terus, kayak minta kekuatan sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, jalan terus, coba terus. Kalau gagal, coba lagi. Atau kalau gagal, banyak yang bilang, kayaknya coba yang lain. Gak apa-apa coba yang lain juga. Pokoknya semua yang baik dan semua yang kamu rasa Tuhan titipkan buat kamu, itu yang harus kita kejar. Buat semua sahabat Super Youth yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah, kamu yang merasa sakit hati atau menyimpan kebencian atau kepahitan dengan orang yang menyakiti kamu seperti teman, sahabat, keluarga, buat kamu yang saat ini merasa terpuruk, merasa kesepian, tidak percaya diri, dan tidak ada yang peduli dengan setiap masalah yang lagi kamu hadapin, ini waktu yang tepat untuk kamu langsung kontak nomor di bawah ini, karena layanan doa dan konseling CBN secara khusus mau berdoa buat kamu.